Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 ingin membahas materi mengenai muamalah di luar jual beli yang terkait dengan pinjam meminjam dan hutang piutang. Di sini kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Khairunada, dan teman saya Yandi Amiluddin. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas mengenai pinjam meminjam. Adapun mengenai pengertian pinjam meminjam, menurut para jumhur ulama, yang pertama, menurut para ulama Hanafiyah, memberikan definisi pinjam meminjam adalah kepemilikan atas manfaat tanpa disertai imbalan. Yang kedua, menurut ulama Malikiyah, memberikan definisi pinjam meminjam adalah kepemilikan atas manfaat yang bersifat sementara tanpa disertai dengan imbalan. Yang ketiga, menurut ulama Syafi'iyah, memberikan definisi pinjam meminjam adalah dibolehkannya mengambil manfaat dari orang yang berhak memberikan secara sukarela dengan cara pemanfaatan yang dibolehkan, sedangkan bendanya masih tetap utuh untuk kemudian dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dan yang terakhir, menurut ulama Hanabilah, definisi pinjam meminjam adalah kebolehan memanfaatkan satu barang tanpa imbalan dari orang yang memberi pinjaman. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwasanya pinjam meminjam adalah dibolehkannya mengambil manfaat dari orang yang berhak memberikan secara sukarela dengan cara pemanfaatan yang dibolehkan dalam Islam, yang kemudian dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya tanpa disertai dengan imbalan. Selanjutnya, mengenai dasar hukum pinjam meminjam. Dasar hukum pinjam meminjam, Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang maknanya, dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dari penjelasan tadi, jelaslah bahwa pinjam meminjam salah satu yang dibolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam. Oleh sebab itu, dilihat dari sisi orang yang meminjamkan, pinjam meminjam merupakan perbuatan ibadah yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mengenai rukun dan syarat pinjam meminjam. Rukun dari pinjam meminjam terbagi menjadi 4. Yang pertama, orang yang meminjamkan atau mu'ir. Yang kedua, orang yang dipinjamkan atau musta'ir. Yang ketiga, barang yang dipinjamkan atau mu'ar. Yang keempat, sigot atau akad di dalam pinjam meminjam. Misalnya, saya pinjam barang kamu, lalu yang meminjamkan, saya pinjamkan barang tersebut. Nah, itu salah satu dari contoh sigot atau akad dalam pinjam meminjam. Adapun syarat pinjam meminjam terbagi menjadi 2. Yang pertama, syarat orang yang meminjamkan, yaitu orang tersebut harus balik, berakal, dan orang yang meminjamkan sesuatu harus pemiliknya sendiri. Dalam artian, tidak boleh meminjamkan barang atau harta dari orang lain. Harus miliknya sendiri yang dipinjamkan. Yang kedua, yaitu syarat orang yang meminjam. Syarat orang yang meminjam ini ialah harus jelas. Dalam artian, orang yang meminjam itu harus jelas siapa dia, di mana tempat tinggalnya, dan siapa keluarganya. Artinya harus jelas agar kita dapat mengetahui kemana barang yang akan kita pinjamkan dan siapa yang nantinya akan mengembalikan barang yang dipinjamnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Baik, dalam kesempatan ini saya akan membahas utang piutang. Adapun adab utang piutang dalam Islam, mungkin kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindari yang namanya utang piutang, karena kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain ya, karena kita adalah makhluk sosial. Jadi adapun adab-adab di dalam Islam ketika kita berhutang, yang pertama, diperbolehkan berhutang jika keadaan benar-benar terpaksa. Jadi kita diperbolehkan untuk berhutang apabila dalam keadaan terpaksa, mendesak, dan tidak ada cara lain hanya dengan berhutang. Nah, jadi diperbolehkan untuk berhutang. Yang kedua, jika berhutang hendaknya diiringi dengan niat yang kuat untuk mengembalikannya. Jadi apabila kita berhutang, maka kita harus ada niat untuk mengembalikannya. Apabila tidak ada niat, maka Allah mempersulit rezekinya, karena kita telah memakai harta orang yang kita pinjam tidak dikembalikan. Apabila kita mempunyai insya Allah, apabila kita mempunyai niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan mempermudah niat tersebut untuk mengembalikan uang pinjaman kita. Jadi selanjutnya, hutang piutang dalam Islam diatur bahwa transaksi tersebut harus ditulis dan ada yang menjadi saksi. Jadi di dalam Islam sebaiknya untuk menghindari dari kesalahpahaman, maka sebaiknya untuk hutang tersebut ditulis dari tanggal berapa dia berhutang dan pembayarannya tanggal berapa. Jadi di situ apabila sudah jatuh tempo, maka peminjam yang meminjamkan hutang tersebut wajib untuk menagih hutang tersebut. Nah, jadi dan di situ pun harus ada saksi agar bisa menguatkan hutang piutang dalam Islam. Jadi selanjutnya, si pemberi hutang dilarang keras untuk mengambil keuntungan untuk manfaat dari si pemberi hutang. Jadi kita yang memberikan hutang, misalnya kita memberikan hutang, memberikan pinjaman kepada orang lain, kita mengambil keuntungan di situ, nah maka tidak boleh, maka tidak diperbolehkan, karena itu termasuk riba, karena mengambil keuntungan. Segera melunasi jika sudah mampu untuk membayar dan memberi hadiah kepada yang meminjamkan. Nah, apabila kita sudah mempunyai uang, maka kita segera mungkin untuk melunasi hutang kita, dan kita memberikan hadiah kepada yang memberikan pinjaman kepada kita, karena sebagai bukti terima kasih kita karena telah dibantu oleh yang memberikan pinjaman tersebut. Selanjutnya, jika tidak mampu membayar, yang berhutang boleh mengajukan pemutihan serta mencari perantara untuk mencari solusinya. Jadi apabila kita tidak mampu untuk membayar, jadi kita mengajukan pemutihan. Jadi orang yang pemutihan di sini, jadi kita tidak boleh kabur dari hutang. Maka pada dalam Islam diatur bahwa orang yang berhutang boleh mengajukan pemutihan atau membebaskan dari hutang, dan saat itu pemberi hutang tidak mau, maka hendaknya mencari orang yang dinilai paling bijaknya. Jadi dinilai orang yang paling bijak yang bisa menggantikan untuk membayar hutang tersebut. Jadi sehingga kita terlepas dari hutang tersebut.
Mungkin itu saja penyampaian utang piutang dari saya. Mudah-mudahan materi singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.